Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan mengkaji tentang manajemen kewirausahaan Islami. Jika kita bicara tentang narasi Islami, berarti semuanya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, sahabat-sahabat semua, jika narasi manajemen digunakan dari makna konvensional, maka minimal memiliki 3 makna, yaitu manajemen is art, manajemen seni, manajemen bekerja melalui orang lain, manajemen dimaknai sebagai proses planning, organizing, activating, controlling. Sahabat-sahabat semua, berarti dari 3 definisi itu, manajemen is art seni yang tidak keluar dari nilai-nilai Islami. Begitu juga bekerja melalui orang lain yang tidak keluar dari nilai-nilai Islami, maksudnya Al-Quran dan Hadis. Dan proses planning, organizing, activating, controlling yang tidak keluar dari nilai-nilai Islami sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Bagaimana sesuai dengan Al-Quran dan Hadis? Otomatis yang terpenting dalam Islam, jika saya mendefinisikan manajemen adalah ruang dan waktu niat, ruang dan waktu ikhtiar, ruang dan waktu tawakal, dan ruang dan waktu ikhlas, itulah bagian yang harus kita tata dalam berwirausaha. Berarti jika pendekatan manajemen kewirausahaan Islami, yang dibutuhkan oleh kita pertama adalah bagaimana niat kita. Jadi yang pertama diniati oleh kita ketika mau berwirausaha harus karena Allah Ta'ala. Kita melakukan itu karena perintah Allah, kita melakukan karena kesunahan Rasul. Nah, ini yang harus dipegang oleh kita. Jadi niat. Nah, niat berarti tadi di awal dikatakan ruang dan waktu niat. Kapan niat kita itu harus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita berarti otomatis di awal. Makanya melafadzkan niat, ada orang yang mengatakan itu bagian dari perencanaan. Sahabat-sahabat semua, jika kita bicara tentang niat, maka niat kita ketika berwirausaha itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana niat yang baik itu? Niat yang baik adalah niat yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani. Dan niat harus berada di posisi awal. Jadi ketika kita akan mulai, niati yang baik. Nah, bagaimana kalau proses sudah berjalan? Kemudian kita lupa dulunya tidak niat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik ini, maka kita bisa melakukan tajdid dunia, memperbaharui niat kita, atau kita memulai dengan niat baru, itu juga bisa. Nah, ruang waktu niat kita akan mempengaruhi terhadap kualitas keislamiannya, gitu. Nah, jika itu kita memulainya dari niat. Jika kita sudah masuk ke ranah ikhtiar, ruang dan waktu niat, ruang dan waktu ikhtiar. Kapan kita ikhtiar? Setelah niat kita kokoh, niat kita baik, maka ikhtiar maksimal itulah Islami. Jika tidak maksimal berarti kita tidak Islami. Apa itu maksimal? Maksimal maksudnya mencurahkan seluruh tenaga, mencurahkan seluruh hati, mencurahkan seluruh fisik kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan niat tadi. yakni niat berwirausaha berarti harus diwujudkan dalam bentuk ikhtiar yang maksimal, nggak hanya separoh-separoh. Ketika kita melakukan sesuatu otomatis tuntas. Nah, kemudian apa juga yang dimaknai dengan tawakal? Nah, tawakal itu adalah kondisi kita ketika kita akan sedang menunggu apa yang akan terjadi. Nah, ketika kita niatnya sudah bagus, ikhtiarnya sudah maksimal, loh kok toko kita belum rame, oh hasil kita kok belum maksimal. Di saat itulah kita tawakal. Artinya apa? Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus-menerus berikhtiar yang maksimal. Membangun jiwa yang memposisikan kita pada dua posisi, yaitu kasbi dan hasbi. Kalau kasbi kita sering mengatakan kasab, berarti
ikhtiar kita sesuai dengan perencanaan, mendapatkan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, itulah kasbi. Sementara ada juga hasbi. Hasbi adalah pemberian Allah yang ujug-ujug, pemberian Allah yang tiba-tiba. Ini akan ada di dalam perjalanan berwirausaha. Makanya kemudian yang terakhir ada yang namanya ruang dan waktu ikhlas. Ikhlas itu kita melakukan sesuatu tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita ikhlas. Sesuai dengan yang kita inginkan, kita tidak sombong. Itulah manajemen Islami. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ketika kita berwirausaha, bagaimana yang Islami? Yang bil Islami itu adalah yang menata niat baik dari awal, itu karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ikhtiar yang maksimal karena Allah Ta'ala. Kemudian kita tawakal, menerima apapun pemberian dari Allah Ta'ala. Begitu juga jika sudah ada kejadian hasil, kita juga ikhlas. Entah itu kita untung, kita tetap ikhlas karena kita memiliki keyakinan bahwa apa yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik. Itu manajemen kewirausahaan Islami. Nah, sahabat-sahabat semua, untuk lebih detailnya Anda bisa melihat di YouTube saya yang manajemen dalam perspektif Islam. Silahkan melihat itu untuk lebih memperdalam lebih jauh lagi bagaimana kajian-kajian yang lebih mendalam tentang manajemen dalam perspektif Islam. Nah, kemudian yang penting lagi buat kita, siapa sesungguhnya yang paling Islami? Ketika sudah sampai pada tataran ikhlas, ya, karena dari hasil usaha kita, yang terpenting buat kita adalah bahwa pemberian Allah itu selalu yang terbaik buat kita. Makanya kita harus meyakini bahwa apapun pemberian Allah pasti ada sesuatu rahasianya yang oleh Tuhan sendiri disembunyikan agar kita terus-menerus mencintai Tuhan, agar kita terus-menerus mencari Tuhan, agar kita terus-menerus sadar tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat semua, berkenaan dengan kewirausahaan Islami ini, yang terpenting adalah nilai etikanya. Nilai etika hari ini yang terpenting adalah bagaimana ketika kita berusaha dan mendapatkan hasil, kita bisa menghitung zakat, bisa menyalurkan zakat, dan kita juga ikhlas dengan zakat yang kita salurkan itu. Nah, ini penting untuk kita agar kita mengetahui siapa yang paling beretika dalam berwirausaha dalam perspektif manajemen Islami. Nah, mereka yang paling mendekati kepada manajemen kewirausahaan Islami dalam sisi etika adalah mereka yang menghitung zakat dari hasil usahanya dan kemudian menyalurkannya baik secara individu maupun menggunakan kelompok. Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, begitu juga masyarakat, Pak, kenapa kita harus berbisnis? Bukankah berbisnis itu hanya untuk memperkaya diri? Saya justru balik bertanya kepada mahasiswa, siapa yang memperkaya diri? Yang memperkaya diri adalah mereka yang justru tidak ingat kepada saudara-saudaranya di sekitar rumahnya, di sekitar lingkungannya. Kalau kita ingat, kita umat Islam tentunya kita harus ingat kepada pesan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu sudah diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelengkapan dan berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Dia dikasih akal, dia dikasih hati, dia dikasih untuk bisa berbicara dan berbagai macam.
Artinya manusia itu sudah diciptakan sebaik-baik ciptaan. Kemudian Allah menyampaikan kepada kita juga bahwa kita itu khalifah fil ard. Kita utusan Tuhan di bumi. Jika kita utusan di bumi dan Allah menyatakan kita menjadi umat yang terbaik, maka diri kita juga harus membangun Islam, harus membangun umat Islam, harus membangun organisasi Islam, harus membangun negara yang bersifat Islami dalam rangka untuk memposisikan kita sebagai khalifah. Berarti kita harus menjadi yang terbaik dalam segala aspek. Itu tugas kita sebagai manusia yang oleh Tuhan diutus ke bumi ini. Diutus untuk apa? Untuk bisa membangun bumi ini bermanfaat untuk semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi umat terbaik adalah umat yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, berarti ketika kita bicara tentang kewirausahaan Islami yang harus kita lakukan, bagaimana ketika kita berwirausaha itu berwirausaha yang paling maksimal, berwirausaha yang mampu menyesuaikan masa kini dan cara pandang ke masa depan akan terjadi seperti apa. Ini yang terpenting buat kita untuk membangun, memposisikan diri kita sebagai umat terbaik. Kemudian, jika kita sudah melakukan yang terbaik dalam persepsi kita maupun dalam persepsi orang lain, maka kita juga jangan pernah merasa puas. Karena apa? Kajian-kajian yang harus dilakukan oleh umat Islam itu terus berkembang. Kalau dulu berperang itu menggunakan senjata, hari ini berperang menggunakan ekonomi. Jadi ekonomi yang kuat itu yang bisa mempengaruhi yang lain. Kita ingin dakwahnya kuat, maka dakwah kita harus melalui pendekatan ekonomi. Karena pendekatan hari ini ekonomi, ke depan mungkin akan berubah lagi. Makanya orang lebih mengatakan bahwa hari ini kita itu sedang war, kita itu sedang berperang dengan apa? Berperang dengan kekuatan ekonomi, berperang dengan teknologi, berperang dengan ide, berperang dengan pengetahuan. Jika kita tidak melakukan yang terbaik, maka umat Islam akan tertinggal. Karena apa? Aspek ekonominya tertinggal. Nah, itu sahabat-sahabat semua, kita harus melakukan yang terbaik untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru, teknologi-teknologi baru, teori-teori ekonomi baru untuk bisa mengembangkan manajemen kewirausahaan Islam. Kita jangan puas dengan teori-teori yang ada, karena kita punya konsep terbesar dalam kewirausahaan, yaitu bagi hasil. Konsep ini tidak dimiliki oleh pakar-pakar ekonomi lain. Yang kita miliki adalah dari kajian-kajian Al-Quran dan Hadis. Hanya saja kita memiliki teori besar, tidak mampu menarik ke dalam manajemen ekonomi Islam. Kita masih melangit semua. Tugas kita kali ini adalah bagaimana teori-teori besar kita, kayak umpamanya kaidah usul al-aslu fil asya al-ibahah atau yadulud dalilu ala tahrimiha, bahwa segala sesuatu itu halal, boleh dalam ekonomi, dalam kewirausahaan. Hanya yang terjadi di kita mungkin karena aspek manajerialnya kita masih butuh dipompa lagi, yang terjadi justru kita jadi juru pagar. Ada orang lain melakukan inovasi, kreativitas, kita baru mengatakan ini halal, ini haram. Nah, kapan kita punya ide-ide itu? Makanya ketika kita melakukan kegiatan kewirausahaan harus menjadi yang terbaik. Bagaimana agar kita melakukan sesuatu yang terbaik? Kita jangan pernah puas dengan apapun. Puas itu kalau kita sudah mencintai Tuhan yang sesungguhnya. Mencintai Tuhan tidak berdiri sendiri. Mencintai Tuhan kalau kita sudah bisa membantu orang miskin, menyapa orang papa, memberikan beasiswa. Nah, itu. Makanya kita jangan puas dengan yang kita lakukan hari ini, tapi kita harus membangun ke depan lebih baik lagi dengan konsep pola
sesuai dengan nilai-nilai Quran. Nah, yang selanjutnya, jika Tuhan sudah menciptakan bumi, langit, dan isinya untuk kita, maka sesungguhnya kita pernah dengar tafakkaru fi khalqillah khairu min sholatin nafilah. Berpikir tentang ciptaan Allah lebih bagus dari sholat sunat. Berarti kita diperintahkan lagi untuk menggali manajemen kewirausahaan itu dengan akal kita, dengan hati kita, yang kemudian bisa diimplementasikan dengan perbuatan kita. Untuk apa? Untuk membangun ke depan yang lebih baik. Harus bisa membaca peluang, harus bisa, tadi saya sampaikan bahwa manajemen Islami adalah berbicara tentang ruang dan waktu. Kapan? Jika kita bicara tentang ruang, maka aspek apa saja yang berpengaruh terhadap sesuatu? Barang mana yang berpengaruh terhadap barang lain? Barang mana yang bisa mempengaruhi manusia? Makanya penataan dan lain sebagainya ada di definisi ruang. Tentang waktu, ketika kita bicara tentang waktu, maka al-waktu kasif, waktu itu seperti pedang. Artinya apa? Jika kita telat dalam berpikir, kita telat dalam bertindak, maka kita sebagai umat Islam juga akan telat dalam banyak hal. Kita akan menjadi korban. Oleh sebab itu, bagaimana pedang ini, waktu ini menjadi alat kita untuk bisa sukses. Nah, untuk bisa sukses inilah kemudian kita oleh Allah dikasih akal untuk apa? Membangun berpikir positif dalam berwirausaha. Tinggal jauh-jauh berpikir negatif, karena ini akan berbahaya kalau untuk perkembangan, berbahaya untuk perkembangan kewirausahaan ke depan, perkembangan ilmu pengetahuan ke depan. Jika kita berpikirnya negatif, nah tugas kita berarti adalah bagaimana kita berpikir positif, karena berpikir positif Allah sudah memposisikan dalam manajemen Islami itu bahwa orang yang berpikir positif sudah dapat satu pahala. Orang yang sudah punya niat baik, dia sudah dapat satu pahala. Nah, ini pentingnya buat kita untuk bisa membangun ekonomi, terutama ekonomi yang berprinsip Islami. Itu kajian kali ini, sahabat-sahabat semua. Semoga kita bisa memahami dari berbagai aspek tadi yang sudah sampaikan ini sebagai bahan diskusi untuk kita bisa lebih menemukan kembali teori-teori baru tentang kewirausahaan Islam ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi silahkan melihat kajian manajemen dalam perspektif Islam di Amin Aziz Center. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.